السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أن هو خير مقاما وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia Ki Haji Ahmad Sholihan beserta jajaran kepengurusannya dan juga hadirin jemaah salat asar Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan mudah-mudahan kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 61 yang berkaitan tentang keingkaran kaum Bani Israel terhadap nikmat-nikmat yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kaum Bani Israel yakni dengan bisa minum dari air yang langsung keluar dari batu, dan batu itu bisa dipindah-pindah. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini ayat 61, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berkata, hai Musa, kami tidak sabar tahan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya,
ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya. Kemudian Musa berkata, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Dalam ayat ini, pada awalnya kaum Bani Israel ini namanya manusia, apalagi Bani Israel, merasa kurang dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka. Nikmat-nikmat yang telah lalu begitu cepat dilupakan. Dengan turunnya ghamam, awan yang menaungi mereka selama di padang pasir selama 40 tahun, kemudian dikasih manna dan salwa, atau manna itu adalah madu, semacam madu atau semacam roti yang basah. Begitu juga dengan salwa, yaitu burung besar, burung gemuk yang bisa disembelih dan dimakan dagingnya. Dan itu burung itu senantiasa berada, kumpulan burung tersebut senantiasa berada di kelompok atau umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi ketika mereka lapar, menangkap burung, disembelih, dibakar, digoreng, dan lain sebagainya. Kemudian saat itu masih aja kurang. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar. Meminta, kaumnya Nabi Musa minta, kalau udah ada makanannya, airnya mana? Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah, Allah memberikan perintah kepada Nabi Musa untuk memukul batu. Keluarlah 12 pancaran mata air dan mereka tidak berebutan karena tahu di mana tempat mereka meminumnya, kaum-kaum tersebut. Setelah itu dengan makanan dan minuman yang disediakan oleh Allah, ternyata masih juga tidak membuat umat Bani Israel ini untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keingkaran yang dilakukan. Jadi Nabi Musa sampai heran, nutrisi yang diturunkan Allah langsung melalui manna dan salwa itu jauh lebih luar biasa daripada makanan-makanan yang disebutkan request makanan yang ada di pasar, yang bisa sayur mayurnya, bawang putih, bawang merah, kacang-kacangan. Soalnya kami nggak bisa nih makan ini doang, kata Nabi Israel. Makan cuma makan burung terus, atau dan juga salwa, mana apa namanya, madu, semacam madu. Kita mau yang lain dong, request kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya menurunkan yang lain selain daripada manna dan salwa. Sedangkan manna ini adalah langsung turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang turunnya di pepohonan dan tidak bisa dijumpai selain daripada umatnya Nabi Musa. Nah, kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ya ayyuhal rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Pentingnya menjaga makanan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, memerintah kepada utusan-utusannya untuk memakan hanya hal-hal yang thayyib saja, tidak sekedar halal tapi thayyiban. Banyak kalau sekarang banyak makanan yang halal
tapi belum tentu makanan itu baik. Nah, saat itu yang diturunkan Allah itu thayyiban. Manna, salwa itu sudah lebih dari cukup untuk nutrisi bagi kaum Bani Israel. Namun karena cuma makanan, jenis makanannya cuma itu doang, minta yang lainnya. Nah, ini ceritanya waktu itu setelah pengejaran yang dilakukan Fir'aun melewati Laut Merah dan Fir'aun tenggelam, Nabi Musa dan pengikutnya melewati gurun Tih, padang Tih seperti itu. Di padang tersebut mereka dijanjikan untuk bisa di tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Namun di Palestina ada kaum jabbarin. Inna fiha qauman jabbarin, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada kaum yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha, dan kita nggak bakalan bisa masuk ke negeri tersebut sebelum mereka keluar dari situ, kemudian kita masuk. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memerangi kaum tersebut. Tapi lagi-lagi mereka tidak mau berperang di jalan Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum umatnya Nabi Musa berputar di padang Tih itu selama 40 tahun. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Kata Allah, jika demikian maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi, maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Jadi akibat daripada tidak bersyukur, membanyak request, wah saya belum dapat ini nih, udah dikasih mana dan salwa tanpa berternak, dia udah bisa kenyang, tinggal ngikut Nabi Musa, diperintahkan oleh Nabi Musa ngikut. Nah, tapi ternyata idhab anta, wahai Musa, idhab anta, pergilah engkau, wa rabbuka, dan Tuhanmu, inna hauna qa'idun, kita di sini duduk-duduk aja. Kan udah dijanjikan menang sama Allah. Silahkan engkau dan Tuhanmu berperang melawan kaum Jabbarin. Kita di sini duduk-duduk aja, kata kaumnya Nabi Musa seperti itu. Kemudian beberapa keingkaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Yang pertama adalah menolak perintah masuk ke Palestina. Jadi nggak mau masuk, masih ada orang-orang yang kuat di situ, masih ada kaum yang jabbar, kuat secara fisik, mental juga emang sudah biasa berperang. Ini kaumnya Nabi Musa ini terbiasa lari, banyak hijrah gitu kan, dikejar Fir'aun selamat, kemudian menuju Palestina diajak berjuang melawan kaum di sana, tidak mau. Nah, kemudian yang kedua, menyembah anak sapi yang terbuat dari emas, patung. Nah, ini kisah ini ketika Nabi Musa ditinggal dulu di kaumnya, ditinggal sebentar udah kufur nikmat, udah mengingkari Allah, bahkan melakukan syirik. Nah, di sini Samiri dan pengikutnya. Kemudian banyak melanggar hari Sabat atau hari Sabtu, ya. Ini waktu itu salah satu peribadatan yang tidak boleh diganggu adalah di hari Sabtu. Umatnya tidak diperkenankan untuk mencari masalah dunia di hari yang ditentukan, yaitu hari Sabtu. Namun ternyata ada yang rezekinya yang banyak itu di hari Sabtu justru. Nah, ini cobaan bagi mereka. Ternyata ada aja yang melanggar. Walaqad 'alimtum
'alaikum alladziina i'tadaw minkum fis sabti faqulna, maka kami katakan kepada orang yang melanggar itu, kunu qiradatan, jadilah kamu kera, kata Allah, khasi'in. Kemudian pelanggaran selanjutnya adalah membunuh para nabi. Jadi salah satu nikmat yang diingkari oleh umatnya Nabi Musa, Bani Israel, adalah nikmat ij'al fikum anbiya, dijadikan banyak nabi di antara kaum Bani Israel ini, tapi mereka justru membunuh nabi-nabi itu. Nah, itu pelanggaran berat ya. Membunuh saja sudah berdosa, apalagi yang dibunuh adalah para nabi. Nah, yang terakhir ini adalah mengubah dan menyembunyikan kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu disebutkan ciri-ciri nanti di akhir zaman ada nabi terakhir yang di situ mereka mengetahui ciri-ciri tersebut seperti mengetahui ciri-ciri anaknya. Jadi sangat tahu sekali ciri-ciri Nabi Muhammad itu seperti apa. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu, alladzina orang-orang ataina yang telah kami berikan al-kitab, kitab Taurat Injil, ya'rifunahu mereka mengetahui Nabi Muhammad kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa mereka itu menolak secara keras. Oleh karena itu mereka merubah kitabnya, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Jadi merubah, memodifikasi kitab suci mereka sehingga sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak lagi kitab itu tidak lagi suci, sudah tercoret, sudah terkikis kesuciannya oleh tangan-tangan mereka, ulama-ulama mereka. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil bahwa ayat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Dan jika kamu bersyukur, niscaya pasti akan kami tambah nikmat-nikmat yang lain. Namun Allah juga memberikan wanti-wanti kepada kita, walakin kafartum, jika kamu ingkar, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi konsekuensi dari kita menerima nikmat-nikmat Allah itu adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Terutama nikmat itu digunakan untuk bagaimana kita bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara paripurna. Kalau tidak, mendekati. Ketika ingkar, pasti dia tidak bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat aja tidak bersyukur, apalagi menjalankan perintah-perintah Allah yang lain. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, dan kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.